Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung share saja, share screen topik pembahasan firman Tuhan yang sebentar sama-sama akan kita lihat, ya. Jadi dengan topik haruskah kita bertobat? Ya, kalau melihat pertanyaan ini, membaca pertanyaan seperti ini sekilas gampang ya dijawab ya. Karena apa? Karena ya masa ditanya lagi begitu ya. Dari dulu kan memang kita sudah biasa mendengar bahwa bertobat itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan pada malam hari ini jawaban dari Alkitab dan yang menjadi pedoman bagi kita agar kita tidak keliru memahami apa artinya bertobat, siapa yang harus bertobat, dan bertobat itu bagaimana. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, karena ini sangat erat sekali hubungannya dengan Alkitab dan kehidupan kita. Kalau kita salah memahami, maka salah juga kita bertindak atau berbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini berada di sebentar. Oke, masih ya, nggak kelihatan, nggak ada. Coba sebentar ya. Oke, masih bisa mendengar suara saya ya, Bapak Ibu ya? Ya, oke, bisa ya, oke. Kita berada di tengah masyarakat yang sudah terpola dengan banyak informasi yang keliru, ya. Ya, sebentar di unmute dulu yang masih terbuka mic-nya. Oke, ya. Sekali lagi, kita ini berada di tengah masyarakat yang sudah terpola dengan banyak informasi yang kurang tepat atau yang keliru. Kita ambil contoh ya, dari kata kudus atau orang kudus, ya, orang-orang kudus. Itu artinya apa? Gitu ya. Nah, kebanyakan orang langsung menjawab bahwa kudus atau orang kudus itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa lagi. Gitu. Jadi orangnya benar-benar sudah bersih dari dosa dan tidak pernah lagi melakukan hal yang salah di mata orang lain. Jadi dari perbuatannya dilihat bahwa orang itu adalah orang kudus. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam kamus Alkitab, ya, kalau ada yang membawa Alkitab atau yang melihat Alkitab, kita bisa lihat kata kudus, ya. Kata kudus di dalam kamus Alkitab, kata kudus di dalam kamus Alkitab itu bisa kita lihat di di belakang. Begini artinya dikatakan, kudus Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya
memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Tertulis di Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam surat-surat Rasul Paulus ini sangat penting. Ini luar biasa karena secara khusus di sini ditekankan pada firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa pengertian orang kudus itu, orang-orang kudus itu berarti apa? Orang-orang Kristen, bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang sudah suci dalam segala perkataan, tindak tanduknya semuanya. Bukan itu artinya. Paulus mengatakan bahwa orang-orang kudus itu berarti orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Nah, kita semua ini mengaku bahwa kita adalah orang Kristen. Berarti kita juga harus mengaku kita ini semuanya adalah orang-orang kudus juga. Tapi Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang Kristen yang mau mengaku, kalau mengaku dirinya sebagai orang Kristen, ya tentu saja otomatis kan. Tetapi kalau mengaku juga dirinya adalah orang kudus, itu berat sekali itu. Ya, mereka bilang, kita ini orang berdosa gitu, bukan orang kudus. Padahal di sini dikatakan bahwa orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena mereka keliru memahami arti daripada kudus itu. Kudus itu adalah artinya dipisahkan, diperuntukkan bagi Allah, ya. Jadi dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu arti daripada kata kudus itu sendiri, bukan tidak pernah berbuat dosa. Itu salah, keliru itu, ya. Nah, jadi kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita lihat bahwa begitu banyak informasi yang keliru yang kita sudah dengar, yang sudah terpolakan, ya sudah terpola di masyarakat begitu ya, sehingga orang-orang yang kurang mendalami Alkitab akan ikut saja apa kata orang, bukan apa kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita sangat penting menekuni Alkitab dengan cara yang dibagi dengan tepat, supaya kita dapat memahami juga arti yang benar daripada pertobatan itu sendiri. Bertobat itu sendiri, apa maksudnya? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15, ya, ini adalah merupakan tuntutan dalam arti keharusan bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang percaya, ketika ingin memahami Alkitab, maka rambu-rambu, kalau bisa saya katakan begitu, yang disampaikan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15 ini adalah sebuah keharusan, ya. Apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15, tetapi ya, ini bisa kita temukan dalam pengertian yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, ya, khususnya di King James Version. Jadi di situ terjemahannya sebenarnya adalah belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan kepada Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi rightly dividing the word of truth. Saya singkat biasanya dengan RDWT. RDWT. Rightly dividing the word of
truth. Jadi kita harus membagi firman kebenaran itu dengan tepat supaya tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan tidak ada yang bertentangan, firman Tuhan semuanya benar. Tetapi pengertian orang bisa menjadi salah karena tidak melihat sinkronisasi atau keharmonisan daripada kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, karena Alkitab itu bukanlah seperti sebuah kamus di mana setiap kata kita jumpai langsung juga kita temukan artinya. Tapi firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman yang Tuhan sampaikan kepada orang yang berbeda-beda di masa yang berbeda-beda dan juga dengan tujuan yang spesifik berbeda, ya. Nah, sehingga kalau kita belajar dengan membagi firman kebenaran dengan tepat, maka kita akan bisa menemukan di mana posisi kita dan firman Tuhan yang mana yang Allah langsung tujukan kepada kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya saya ingin menyampaikan di PowerPoint yang sudah saya share ini, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya, yaitu kita lihat dulu definisi atau arti sesungguhnya daripada kata bertobat atau pertobatan itu sendiri, ya. Kalau kamus besar bahasa Indonesia mengatakan bertobat itu adalah menyesal akan dosa-dosa dan bertekad memperbaiki perilaku. Nah, itu, ya. Jadi bertobat itu atau pertobatan itu adalah sebuah penyesalan akan dosa-dosa dan orang itu membuat komitmen untuk meninggalkan dosa-dosanya dan memperbaiki perilakunya menjadi benar. Nah, kalau di kamus Webster, ya, kamus Webster, saya bisa tunjukkan saja di sini, ya, ini kamus Webster ini dikatakan bertobat itu adalah dalam bahasa Inggris dikatakan repent. Repent, pertobatan itu repentance, artinya menyesal, sedih atas sebuah kesalahan yang telah dilakukan, gitu ya, sesuatu yang jahat yang dilakukan dan orang itu sangat menyesal gitu dan sedih, menangis, ya, karena kesalahan yang telah dilakukan. Hampir sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan orang itu bertekad ingin memperbaiki, meninggalkan dosa-dosanya, ya, dan ingin menjadi orang yang baik. Begitulah pengertian daripada bertobat ini kalau kita tangkap dari apa yang disampaikan, dituliskan dalam kamus-kamus yang sudah saya sampaikan tadi. Ada lagi satu lagi, ya, yaitu di dari buku studi kata The Complete Words Study, Spiros Zodhiates, ya, Spiros Zodhiates, THD, Doktor Teologi. Nah, ini ada di sini, ya. Saya akan tunjukkan kepada bukunya ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dalam buku ini adalah buku yang bagus untuk penyelidikan Alkitab, membantu penyelidikan Alkitab, studi kata. Kata bertobat itu dikatakan dalam bahasa Yunani, bertobat metanoeo, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan repent. Kemudian metanoia, yaitu repentance, ya, pertobatan, bertobat dan pertobatan. Nah, itu artinya adalah berbalik pemikiran,
Nah, ini bagus ini. Berbalik pemikiran atau berubah dalam hati dari sesuatu kepada sesuatu. Nah, itu artinya metanoia. Ya, berbalik pemikiran, berubah dalam hati atau berubah dalam hati, berubah dalam pemikiran dari sesuatu kepada sesuatu. Ya. Nah, itu arti daripada bertobat atau pertobatan, repent atau repentance. Berbalik pemikiran, berubah dalam hati dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, jadi ini kalau kita lihat tidak ada kaitannya secara langsung dengan perbuatan, tetapi ini adalah merupakan menekankan pada konsep pemikiran, paradigma, ya, cara berpikir atau posisi sikap hati dari seseorang, bukan menekankan perbuatan di situ, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, Saudara, kita akan melihat apa yang diajarkan Alkitab tentang bertobat atau pertobatan itu sendiri. Nah, saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, ya, melihat makna yang diajarkan di dalam Alkitab tentang bertobat atau pertobatan itu sendiri. Kita akan lihat dulu dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Kita mulai dari sini. Ya. Kejadian pasal 6. Ayatnya yang langsung saja kita baca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Saya akan membacakan ya, Bapak Ibu Saudara. Bisa sih saya baca dulu dari ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Di ayat 6 dikatakan menyesallah Tuhan. Di ayat 7 dikatakan aku menyesal, kata Tuhan. Jadi kata menyesallah Tuhan ini dikatakan itu adalah repent, ya, it repent the Lord. Jadi repent tadi kan bertobat, ya. Repentance adalah pertobatan. Jadi di sini Tuhan menggunakan kata bertobat, kata repent. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa bertobat itu adalah berbalik daripada dosa-dosa, nah bagaimana Tuhan bisa berbalik dari dosa-dosa? Memang Tuhan punya dosa? Tidak ada, ya. Nah, ini itu yang kita lihat di sini. Maka menyesallah Tuhan. Itu yang digunakan adalah kata repent. Jadi Tuhan, maka bertobatlah Tuhan. Begitu kira-kira, ya. Kalau lihat daripada arti repent itu adalah bertobat. Metanoia, berbalik pikiran, berubah di dalam pemikiran Tuhan. Ya, berubah dari apa kepada apa? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat besar kejahatan manusia di muka bumi ini, maka berubahlah pemikiran Tuhan, berubahlah hati Tuhan. Nah, memangnya pemikiran Tuhan bisa berubah? Nah, ini pertanyaannya, ya. Memang Tuhan bisa berubah pemikirannya? Memang hati Tuhan bisa berubah? Bisa, saudara-saudara. Ya, lah kenapa Tuhan harus menciptakan manusia? Padahal dia sudah tahu bahwa manusia itu akan cenderung hatinya melakukan kejahatan, gitu, ya. Kenapa Tuhan menciptakan dari awal? Padahal dia sudah tahu, sehingga dia menyesal pada akhirnya setelah manusia itu menunjukkan
apa yang Tuhan tahu bahwa manusia itu menjadi orang yang cenderung hatinya pada kejahatan, bukan menghargai kebaikan Tuhan, bukan menghargai kemurahan hati Tuhan, gitu ya. Kenapa Tuhan harus menciptakan manusia? Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja tidak ada pengetahuan Tuhan yang menentukan tindak tanduk seseorang, tidak, ya. Manusia itu diberikan free will. Manusia itu diberikan kebebasan memilih. Manusia itu diberikan kebebasan untuk menggunakan akal sehatnya, akal budinya, akal pikirannya. Yang penting Tuhan dari awal sudah memberitahu, ini benar, itu salah. Itu salah, ini benar. Jadi manusia itu Tuhan tidak paksa, ya, untuk memilih sesuatu. Tuhan memberikan kebebasan berpikir, ya, free will. Nah, sehingga dikatakan di sini, tentu saja kalau dikatakan Tuhan menyesal, artinya bahwa Tuhan tidak mengharapkan manusia itu diciptakan pada akhirnya menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan, kan? Tapi harusnya manusia itu menghormati Tuhan dan bersyukur atas kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada manusia itu. Nah, tapi yang paling penting di sini yang kita soroti atau yang kita garis bawahi adalah bahwa dikatakan bahwa menyesallah Tuhan. Kata menyesal di situ adalah repent. Ya. Aku menyesal, kata Tuhan di ayat 7. Itu juga repent. Artinya bertobat. Nah, apa maksudnya bertobat? Nah, kalau kita pasang pengertian orang selama ini bertobat itu adalah meninggalkan dosa-dosanya, bagaimana Tuhan bisa meninggalkan dosa-dosanya? Tuhan tidak berbuat dosa. Ya. Tuhan itu Maha Kudus. Tapi pengertian metanoia itu adalah berbalik pemikiran, berubah di dalam hatinya, ya. Artinya Tuhan itu dikatakan di sini akhirnya tidak membiarkan manusia yang jahat itu terus-menerus menyakiti hatinya dan menambah dosa. Akhirnya Tuhan menurunkan air bah, ya, untuk menghanguskan semua umat manusia yang tidak ada kerinduannya untuk taat kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan akhirnya, awalnya Tuhan tidak ingin membinasakan manusia itu, maka diciptakan bukan untuk dibinasakan, tapi Tuhan ingin manusia itu diciptakan supaya memuliakan Dia. Tetapi karena manusia itu tidak mau dan Tuhan tidak menginginkan adanya dosa dan Tuhan menghukum dosa, nah, sehingga Tuhan katakan kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri semua umat manusia, hidup umat manusia di muka bumi, dan diturunkanlah air bah. Dan kita tahu hanya 8 orang yang selamat, Nuh dan keluarganya, ya. Nah, jadi itu kata repent di situ, kata bertobat, repentance, pertobatan, ya. Nah, itu yang kita lihat arti yang pertama definisinya. Nah, kemudian kita akan lihat Keluaran pasal 13. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 saya akan membaca. Keluaran 13, dan ini kita tahu adalah merupakan peristiwa di mana bangsa Israel dikeluarkan, diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan dari tanah Mesir, ya. Nah, Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-17. Keluaran 13 ayatnya yang ke-17. Di situ judulnya Allah menuntun umatnya. Menuntun umatnya siapa? Menuntun umatnya Israel. Ayat 17 kita lihat. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat maksudnya menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal, bangsa Israel. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali
ke Mesir. Nah, kata menyesal di situ adalah repent. Jadi bertobat. Ya. Israel bertobat. Bertobat yang bagaimana? Bukan bertobat yang positif di sini. Ya, bukan berubah pemikiran yang positif di sini, malah mereka berubah pemikiran menjadi jahat. Yaitu mereka akhirnya takut dengan peperangan, ya, dan mereka ingin kembali ke Mesir. Nah, itu kan suatu perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru. Kalau mereka menyesal dan akhirnya menyesal apa? Menyesal mengikuti perintah Tuhan, ya, menyesal mengikuti Musa dan menyesal menuju tanah perjanjian. Dan menyesalnya mereka adalah mereka ingin kembali ke Mesir, tidak mau melanjutkan perjalanannya. Nah, itu menyesal itu adalah bertobat, repent, ya. Jadi bukannya bertobat di situ orang Israel menjadi lebih baik, tidak. Mereka jadi lebih buruk dengan penggunaan kata bertobat di situ, menyesal. Artinya mereka berubah pemikiran. Yang tadinya mereka ingin ikut rombongan bangsa Israel, ya, menuju tanah Kanaan, mereka ingin mengikuti Musa, tetapi mereka ingin berbalik, ingin kembali ke Mesir, ya. Dan tentu saja itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal, ya. Ya, sebentar Bapak Ibu, saya lihat dulu ini supaya suara tidak mengganggu presentasi materi yang saya sampaikan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah kita akan lihat masih di atas, belum selesai tadi, ya. Itu pertobatan daripada bangsa Israel, bukan pertobatan arah yang positif, tetapi arah yang negatif. Karena pengertiannya bertobat di situ adalah repent di situ adalah berubah pemikiran dari mengikut Musa dan berbalik, mereka berubah ingin kembali ke Mesir. Yang berikut kita lihat Matius pasal 27. Kita ke kitab Perjanjian Baru. Kalau tadi kita sudah melihat di kitab Perjanjian Lama pengertian daripada bertobat dan pertobatan itu, kita akan lihat di Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayatnya yang kita lihat ayatnya yang ketiga. Ya. Saya akan baca Matius 27 ayatnya yang ketiga. Ini mengenai Yudas Iskariot, ya. Saya baca ayat 3. Matius 27, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Jadi dikatakan menyesallah ia atas keputusan yang salah. Kemudian dia sadar, ya, kemudian dia berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah, berbalik pemikiran. Yang tadinya dia merasa bahwa benar perbuatannya, tindakannya itu, keputusannya itu benar, yaitu menjual Yesus dan menyerahkan Yesus untuk ditangkap dan disalibkan. Tapi setelah dia lihat bahwa akibatnya sangat fatal, yaitu Yesus dijatuhi hukuman mati, dikatakan maka Yudas Iskariot itu repent, ya. Jadi metanoia, dia berubah pemikiran. Dari tadinya dia merasa benar, telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan sekarang dia menyesal dan dia menjadi dia menyesali apa yang dia lakukan, dan dia tidak mengharapkan lagi Yesus itu dijatuhi hukuman mati. Jadi itu repent. Jadi Yudas itu bertobat enggak? Ya bertobat, tapi pertobatan apa? Ya, toh dia tidak selamat.
Yudas itu tidak selamat walaupun dia bertobat. Kenapa? Karena bertobat di sini dia menyesal itu adalah bahwa yang tadinya dia berpikir bahwa dia merasa benar telah menyerahkan Yesus ditangkap, tapi setelah dia melihat akibat yang sangat fatal terjadi kepada Yesus dengan hukuman mati, maka dia akhirnya menyesal atau dia berubah pemikiran dan dia tidak mau Yesus diperlakukan seperti itu, ya. Nah, tapi apakah dia selamat dengan pertobatannya itu, dengan penyesalannya itu? Sama sekali tidak, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kita akan lihat selanjutnya adalah lantas apa yang Alkitab ajarkan, ya, tentang pertobatan ini. Selanjutnya kita lihat pertobatan bangsa Israel. Pertobatan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, sungguh banyak sekali kata-kata bertobat dan pertobatan yang disampaikan berkaitan dengan sebuah bangsa pilihan, yaitu umat Allah, yaitu bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, pertobatan bagi bangsa Israel adalah secara khusus dilihat dari tanda-tanda bahwa mereka mengaku atas dosa-dosa mereka, ya. Nah, kita akan lihat di dalam Matius pasal 3, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya baca begini, dikatakan. Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini Yohanes Pembaptis menyerukan agar orang Israel bertobat, ya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu benar-benar yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan di nubuatan perjanjian lama tentang kerajaan sorga bagi mereka di tengah-tengah dunia ini itu sudah dekat, ya. Mereka harus yakin, harus menerima, karena pada saat itu rajanya sudah ada di tengah-tengah mereka, Mesias, yaitu Yesus Kristus, ya. Mereka tidak boleh menolak Mesias karena Mesias, Raja Yahudi, itu sudah dihadirkan di tengah-tengah mereka sesuai dengan janji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kita lihat lanjut pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saya akan baca sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini adalah berita pertobatan kepada bangsa Israel, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan di kitab nubuatan, kitab nabi-nabi perjanjian lama, itu akan segera diwujudkan kalau bangsa Israel mau menerima, mengakui Yesus adalah Mesias, ya, Kristus, Raja mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kita tahu bahwa orang Israel gagal menyambut Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja mereka, ya. Mereka menyalibkan Yesus Kristus, mereka menolak kehendak Allah bagi mereka,
mereka tidak bertobat, mereka tidak mengubah pemikiran mereka yang lama kepada penawaran Yesus Kristus, yaitu supaya kerajaan sorga didirikan di tengah-tengah mereka. Ya, nah, lalu apa yang dikatakan oleh Petrus setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus naik ke surga, kemudian orang-orang Israel masih terus melanjutkan, ya, orang-orang yang percaya dari bangsa Israel khususnya yang disebut dengan kawanan kecil, yaitu orang-orang yang percaya selama pelayanan daripada sejak Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus dan 12 rasul. Akhirnya kita lihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus tentang Roh Kudus, supaya mereka menanti-nantikannya, dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Ya. Nah, di hari Pentakosta inilah di Kisah pasal 2 kalau kita lihat di sini juga Rasul Petrus menegaskan bagaimana model daripada pertobatan bangsa Israel itu sendiri setelah mereka menyalibkan Yesus Kristus. Ya, begini modelnya. Ya, di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-37 dan 38 saya baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, mereka di sini adalah orang Israel yang mendengar khotbah daripada Petrus tentang Yesus Kristus, ya, menghardik mereka, orang-orang Israel, ya, karena mereka telah menyalibkan rajanya. Nah, itu kesalahan yang sangat besar yang mereka lakukan. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Akhirnya karena hati mereka akhirnya luluh, orang-orang Israel yang mendengar khotbah pemberitaan daripada Petrus, mereka bertanya bagaimana mereka supaya diselamatkan dari hukuman. Lalu ayatnya yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, kepada orang Israel, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk apa mereka bertobat dan untuk apa mereka dibaptis dalam nama Yesus? Untuk pengampunan dosamu. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, di situ kita perhatikan bahwa ada hal yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka mendapatkan pengampunan dosa-dosa. Ya, mereka harus mengaku dosa-dosa mereka, terutama dosa mereka yang sangat besar, di mana mereka menyalibkan Mesias. Jadi pertobatan mereka, mengaku dosa-dosa mereka, mereka harus dibaptis, dan itu adalah alasan untuk mendapatkan pengampunan dosa mereka. Dan juga maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah model pertobatan daripada bangsa Israel. Jadi sangat berbeda nanti kita lihat dengan pertobatan di dalam gereja tubuh Kristus itu sendiri, bahwa bukan pengakuan kita yang menjadikan kita mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita. Ya, sebentar Bapak Ibu, saya cek lagi karena ada mungkin ada yang baru masuk tapi belum di mute. Ya, oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, ini sangat sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang Israel
karena Petrus adalah salah satu dari 12 rasul, dan juga Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita lihat di sini ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Langsung saja saya baca. Jika kita mengaku dosa kita. Nah, jika kita mengaku dosa kita, jadi harus mengaku dosanya, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Allah, Yesus Kristus adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi pengakuan dosa sebagai tanda pertobatan bagi bangsa Israel, bahwa mereka telah berbalik pemikiran dari yang tadinya merasa tidak bersalah dengan menyalibkan atas penyaliban yang mereka lakukan terhadap Mesias. Mereka harus merubah pemikiran mereka, ya, mereka harus merubah sikap hati mereka bahwa itu adalah sesuatu yang salah, dan mereka harus mengaku dosa-dosa mereka. Dan dengan begitu, dengan tindakan perbuatan yang seperti itu, dikatakan maka Ia, Allah adalah adil, Ia akan bukan telah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita siapa? Ini bukan dosa-dosa kita bangsa lain tubuh Kristus saat ini, ya. Sebentar akan kita lihat bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan bukan atas dasar pengakuan kita, bukan atas dasar perbuatan kita, bukan dasar atas komitmen kita, tetapi itu adalah semuanya karena kasih karunia Tuhan, di mana Yesus Kristus telah mati, mencurahkan darahnya di Bukit Kalvari, dan semua dosa-dosa kita sudah selesai dibayar lunas, telah selesai, bukan akan diampuni, ya. Nah, itulah konsep yang kita lihat pertobatan daripada orang Israel itu sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya nanti akan kita lihat di masa sengsara besar 7 tahun, bagaimana orang Israel itu secara keseluruhan akan mengalami pertobatan, dan mereka akan benar-benar melalui suatu siksaan, melalui suatu penderitaan yang besar, barulah mereka dipaksa, akhirnya mereka bertobat dan tidak mau mengikuti atau menolak. Mereka menolak antikristus, dan mereka tetap bertahan sampai pada kesudahannya, sehingga mereka akan diselamatkan oleh Yesus Kristus pada saat kedatangannya yang kedua kali. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-48. Nah, ini kita lihat adalah Paulus dan Barnabas, di mana mereka sudah sangat aktif dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, tetapi mereka, Paulus dan Barnabas, tidak meninggalkan, dalam arti mereka tetap menawarkan berita keselamatan, hidup yang kekal kepada orang Israel. Meskipun Paulus itu adalah rasul bagi bangsa lain, tetapi di masa pelayanannya, masa hidupnya, Paulus tetap menginginkan supaya ada dari orang-orang Israel yang benar-benar diselamatkan oleh pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang dia beritakan, ya. Nah, di sini di ayat 44 dikatakan, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang dikatakan Paulus, saudara-saudara? Ya, jelas yang dikatakan oleh Paulus adalah apa yang Tuhan wahyukan kepadanya, apa yang Tuhan nyatakan kepada Paulus, yaitu adalah wahyu rahasia yang dia katakan di Efesus pasal 3 dan juga di Galatia pasal 1, ya. Bukan yang diberitakan oleh Paulus adalah
sama dengan yang diberitakan oleh Petrus. Karena Paulus mengatakan, aku tidak menerima pemberitaanku dari manusia atau dari siapapun. Aku tidak diajar oleh orang yang percaya sebelum aku, kata Paulus. Tapi dia langsung menerima pemberitaannya dari Yesus Kristus tentang Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapus segala dosa. Dalam 1 Korintus 15 itu jelas sekali kita baca. Nah, mereka membantah apa yang di Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Tetapi ayat 46, dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Iya, tentu saja ya. Karena orang Israel lah yang menjadi anak sulung. Mereka lah yang pertama menerima firman Allah. Tetapi dikatakan, kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Ya, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ya, jadi Paulus semakin menegaskan kepada orang Israel bahwa bukan Tuhan tidak mau menyelamatkan mereka, tetapi mereka lah yang menolak. Free will, kebebasan mereka memilih dengan cara yang salah, itulah yang menyebabkan mereka akhirnya mendapat hukuman, menjadi binasa. Bukan karena Tuhan tidak memberikan jalan keselamatan buat mereka. Tapi di sini penting kita lihat bahwa Paulus menegaskan bahwa dia katakan, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kapan ini Paulus menerima perkataan ini? Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ya, di situ Tuhan Yesus mengatakan ketika Saulus pertama kali diselamatkan, ya, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus langsung, Yesus menyampaikan kepada Paulus bahwa menyampaikan tentang tugas daripada Paulus, ya, bahwa dia adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan juga kepada Israel. Jadi dikatakan di sini Paulus menyatakan bahwa inilah yang ditugaskan kepada kami, kepadaku, ya, pada Paulus, supaya dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa lain itu, atau bangsa yang tidak mengenal Allah itu disebut Gentiles, dan itu adalah kata yang sama, ya, untuk menunjukkan tujuan pemberitaan daripada Paulus sekarang. Dia dipilih adalah untuk menyampaikan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa lain dan sampai ke ujung bumi, ya. Nah, kemudian di ayat 8, mendengar hal itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, ya, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-11, Roma pasal 11, bagaimana di sini digambarkan oleh Paulus tentang, kalau kita bisa pinjam istilah, skenario penyelamatan daripada bangsa Israel, ya. Roma 11 ayatnya yang ke-25 dan 26. Saya kira ayat ini sudah terbiasa kita dengar, dan saya akan bacakan ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27 maksud saya, ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ini nanti yang akan datang. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Allah akan, ya, menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub atau Israel. Ayat 27. Dan inilah
perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila aku menghapuskan dosa Israel. Apabila Allah menghapuskan dosa Israel. Sekarang belum. Ya. Kenapa belum? Karena ada persyaratan pertobatan bagi bangsa Israel. Mereka harus melalui satu masa sengsara yang kita tahu itu akan terjadi setelah pengangkatan gereja tubuh Kristus, rapture. Maka disitulah ketika Yesus datang kedua kali, benar-benar secara bangsa Israel akan diselamatkan. Ya, dan di situ mereka akan benar-benar semuanya akan bertobat, mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, menolak Mesias. Tetapi pada saat mereka menghadapi masa sengsara, mereka akan kembali berubah pemikiran dan akan menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ada satu lagi yang mau kita lihat. Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Ya. Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan begini dikatakan firman Tuhan. Ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, itu adalah hukum Taurat, perjanjian lama, ya, bercacat. Kemudian dikatakan tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, ini yang kedua ini adalah perjanjian yang baru. Ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Bukan mengadakan perjanjian baru dengan semua bangsa di bumi, dengan bangsa lain apalagi tidak, dengan tubuh Kristus apalagi tidak. Ya, Allah mengadakan perjanjian lama dan perjanjian baru itu kepada umat Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, yaitu perjanjian lama, hukum Taurat. Ya, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jelas sekali tadi kita sudah lihat di Keluaran. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, ya, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Jadi orang Israel mengingkari perjanjian yang lama, yaitu hukum Taurat, dan sekarang Tuhan mengadakan perjanjian yang baru pada mereka. Ayat 10, apa perjanjian barunya? Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa ini sudah lewat? Belum, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perjanjian yang akan digenapi, yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya, jadi Tuhan dalam perjanjian baru ini akan menuliskan hukum yang baru di dalam hati dan di dalam akal budi bangsa Israel, sehingga mereka benar-benar bertobat seluruhnya dan pertobatan mereka sempurna. Dengan di mana Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di dalam loh akal budi mereka, dalam hati dan pikiran daripada bangsa Israel sendiri, maka dikatakan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan, ya, bentar ya, kita cek lagi. Ya. Udah ibadah dulu deh, nggak apa-apa. Ya. Kita lihat dulu sebentar. Kita mute dulu Bapak Ibu supaya tidak terdistract pemberitaan kita. Ya. Mohon bersabar. Ya. Di mana? Ini. Oke. Ya, sambil. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ayat berapa tadi? Sampai ayatnya yang ke
10 dulu ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 11. Dan mereka, siapa mereka? Israel, tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, mengenal Tuhan. Inilah pertobatan mereka yang sempurna. Pertobatan daripada bangsa Israel, dan mereka secara otomatis mereka akan sempurna di dalam sikap, pemikiran dan tindakan mereka, karena mereka sudah, kepada mereka Tuhan sudah memeteraikan hukum Taurat yang baru, ya. Dan itu adalah hukum perjanjian baru, hukum kerajaan Allah, kerajaan sorga bagi bangsa Israel. Kapan? Sekarang. Apa ini sekarang? Tentu saja tidak, ya. Bukan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dan ini nanti terjadi adalah pada saat kerajaan 1000 tahun. Orang Israel akan berperilaku benar-benar sempurna dalam perbuatan mereka, karena mereka sudah mengenal secara sempurna hukum-hukum Allah, hukum-hukum kerajaan itu benar-benar ada di dalam loh hati dan pikiran mereka, karena mereka semua sudah sempurna di dalam pertobatan mereka, di dalam perubahan pemikiran mereka yang seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah berikutnya adalah itu kalau pertobatan bangsa Israel. Sekarang kita lihat bagaimana pertobatan daripada bagi gereja tubuh Kristus saat ini. Apakah kita harus bertobat juga? Apakah kita juga harus mengalami perubahan pemikiran dan perubahan sikap hati? Bapak Ibu Saudara, pertobatan bagi gereja tubuh Kristus saat ini adalah yaitu dengan percaya kepada Injil kasih karunia Allah dan berkat-berkat surgawi itu sepenuhnya dikaruniakan secara simultan kepada setiap anggota tubuhnya. Kita lihat dulu di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Ya, beginilah diawali pertobatan manusia di zaman masa dispensasi kasih karunia sekarang ini. Roma 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dimulai langsung dari jadi iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus, ya. Jadi fokusnya adalah kepada iman, bukan kepada perbuatan seperti orang Israel tadi, ya. Kenapa orang Israel itu cenderung perbuatan-perbuatan yang ditonjolkan? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat, ya. Nah, tapi gereja tubuh Kristus saat ini Tuhan memberkati semua orang saat ini melalui kasih karunia-Nya, melalui Injil kasih karunia-Nya. Itu harus dimulai dari iman yang timbul dari pendengaran. Nah, iman yang timbul dari pendengaran, apa yang didengar supaya bisa mengalami perubahan di dalam pemikiran atau pertobatan yang sesungguhnya. Kita lihat di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini sudah sangat populer ayat ini. Kita semua sudah hafal ini, ya. Dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman tepatnya, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin melihat arti daripada pertobatan saat ini adalah kita akan mengetahui keyakinan seseorang, apakah dia masih tetap bersikukuh bahwa keselamatan itu adalah juga dengan ditambah dengan perbuatan-perbuatan, ataukah dia percaya hanya melalui iman kepada penebusan segala dosa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, ya, maka setiap orang yang percaya pasti diselamatkan.
Kalau masih tetap orang ngotot, ya, orang masih tetap bersikukuh bahwa tidak cukup hanya melalui iman diselamatkan untuk beroleh hidup yang kekal saat ini, itu adalah tanda-tanda orang yang belum bertobat saat ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Ini juga sudah familiar sekali bagi kita ayat ini, ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Itulah proses pertobatan bagi gereja tubuh Kristus saat ini. Ketika mendengar, dan yang didengar adalah Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Yesus mati menghapuskan segala dosa, maka langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah model pertobatan kita gereja tubuh Kristus saat ini. Berbeda dengan model pertobatan bangsa Israel tadi, ya. Mereka harus mengaku, mereka harus dibaptis, mereka harus melakukan ini dan itu supaya mereka memperoleh pengampunan dosa-dosa mereka dan juga supaya mereka memperoleh Roh Kudus. Tapi kita dengan percaya saja kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus semua dosa, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan ayat 14 dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai Kristus, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ada jaminan kepastian keselamatan kekal satu kali untuk selama-lamanya di dalam Kristus. Berikutnya adalah Kolose pasal 2 ayat 13. Kita lihat model-model firman Tuhan yang menegaskan bagaimana orang percaya mengalami pertobatan saat ini. Di Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang Israel tidak akan langsung percaya bahwa segala dosa dan pelanggaran mereka diampuni selama Tuhan menjalankan program kerajaannya di bumi bagi mereka. Ya, tetapi bagi kita saat ini sebagai gereja tubuh Kristus dikatakan bahwa segala pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan. Ya. Dengan ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, ya, hukum Taurat, mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Selesai, lunas dibayar. Kita sudah diampuni. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, kita sudah sempurna di dalam Kristus. Segala dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, itu model kalau bisa dikatakan pertobatan, perubahan pemikiran yang kita peroleh saat ini. Posisi sekarang yang posisi hati kita dan pikiran kita saat ini adalah bahwa kita percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus secara permanen. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah itu kalau tadi berbicara tentang mengalami ketika kita memperoleh posisi kita yang permanen di dalam Kristus. Lalu ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang kudus, lalu bagaimana? Bagaimana proses pertobatan kita? Bagaimana proses perubahan pemikiran kita dan pengubahan di dalam sikap hati kita ketika kita melayani Kristus, ketika kita terus bertumbuh di dalam kasih-Nya. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini pertobatan kita, perubahan pemikiran kita ke arah ini, supaya sesudah kita percaya, bukannya kita menjadi orang yang bebas melakukan semaunya kehendak kita,
Bukannya kita bebas untuk menyakiti hati Tuhan, bukannya kita bebas melakukan ini dan itu menurut pemikiran kita yang dikendalikan oleh egoisme kita, tetapi dikatakan kita dinasihatkan, diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini saudara, proses pertobatan kita sebagai orang percaya, proses bagaimana kita mengarahkan pemikiran kita, ya, yang tadinya kita berpikir masih sama seperti dunia ini, tetapi sekarang dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan atau membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang terbaik, bukan hanya yang baik, yang terbaik, di excellent, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat menarik di sini bahwa penekanannya di sini adalah bukan pada perbuatan-perbuatan, perubahan pada perbuatan-perbuatan seperti orang Israel, tidak. Tapi di sini adalah penekanannya gereja tubuh Kristus itu bertumbuh pada pembaharuan akal budi, pembaharuan pada pikiran dan hati kita. Itu yang ditekankan di sini. Oleh apa? Tentu kita tahu oleh tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus dengan kuasa firman Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kita, ya, dalam kasih karunia-Nya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan kita apa kalau begitu? Dengan pertanyaan judul topik diskusi kita malam hari ini, ya. Apakah kita harus bertobat? Ya, bisa tidak, tergantung konteksnya. Ya, Tuhan saja tadi dikatakan bertobat. Ya, repent. Tapi repent, bertobat itu apa artinya? Nah, orang selama ini, tentu orang beragama pada umumnya arti bertobat itu adalah meninggalkan dosa-dosa. Nah, kalau Tuhan itu repent, Tuhan itu bertobat, apa Tuhan meninggalkan dosa-dosa juga? Omong kosong. Ya, karena Tuhan tidak berdosa, Tuhan tidak berbuat dosa, Tuhan adalah Maha Kudus. Tapi kalau pengertian daripada repentance itu adalah berubah pemikiran, ya, tentu kita lihat tadi Tuhan sendiri aja berubah pemikiran. Pemikirannya yang dirubah apa? Ketika dia menciptakan manusia, dia tidak punya rencana mau membinasakannya. Tapi karena manusia itu salah menggunakan free will-nya, kehendak bebasnya, mereka tidak memuliakan Tuhan, justru sebaliknya mereka melawan Tuhan. Ya, Tuhan akhirnya merubah pemikirannya. Yang tadinya Tuhan itu menghendaki supaya manusia itu tidak dihukum, akhirnya Tuhan merubah pemikirannya, manusia itu akhirnya dibinasakan melalui air bah. Ya, itu yang kita lihat, repent, bertobat. Nah, begitu juga dengan orang Israel. Kalau orang Israel bertobat, mereka harus mengaku dosa-dosa mereka supaya mereka mendapatkan pengampunan. Ya, dan itu nanti secara sempurna, secara bangsa mereka. Lalu gereja tubuh Kristus saat ini bagaimana? Saat ini setiap orang yang percaya langsung memperoleh pengampunan segala dosa dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Jadi penekanannya adalah pada percaya, believe or not. Ya, percaya atau tidak. Itu sekarang ini adalah konsep daripada kalau kita ambil kata pertobatan, ya. Jadi bukan pada perbuatan-perbuatannya, ya. Sekarang ini ada yang menekankan keselamatan kaitannya dengan pertobatan. Oh iya, pertobatan apa? Meninggalkan dosa-dosanya. Meninggalkan dosa-dosanya. Siapa bisa meninggalkan dosa-dosanya? Dosa-dosa yang bagaimana? Ya. Nah, itu adalah konsep pemberitaan Injil kepada bangsa Israel. Karena mereka memiliki hukum Taurat, maka pertobatan mereka sangat ditentukan dari apa yang terlihat dari perbuatan mereka. Tapi pertobatan kita adalah karena iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Nah, ya, kita harus bertobat.
Perubahan pemikiran kepada konsep misalnya mengampuni orang lain karena kita telah diampuni ya oleh Tuhan. Efesus 4:32. Bukan perubahan pemikiran kepada konsep mengaku dosa supaya diampuni. Matius 6 ayat 12-15. Karena itu adalah konsep pengampunan kepada bangsa Israel. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mari kita beritakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapuskan segala dosa. Karena setiap orang yang percaya, langsung mereka mengalami pertobatan yang sempurna di dalam Kristus. Mereka langsung beroleh hidup yang kekal karena segala dosanya telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan pada diskusi kita. Nanti akan dipandu oleh Pak Pardosi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.